Selamat pagi menjelang siang arek-arek semuanya. Saat ini saya berada di kota Yogyakarta. Hari-hari belakangan ini Yogyakarta terasa panas banget ya. Di aja keringat itu bisa ngalir-ngalir ya saking gerahnya. Dan saat ini saya sudah berada di stasiun Yogyakarta. Stasiun yang sering banget saya kunjungi dalam perjalanan beberapa waktu ini ya. Ya karena domisili saya ada di Yogyakarta ya. Dan dari stasiun Yogyakarta saya akan menempuh rute bosan, rute yang sering banget saya lalui ya. Apalagi kalau bukan Yogyakarta menuju ke Jakarta. Dan lagi-lagi saya akan menggunakan perjalanan skema tiket tarif khusus. Dan kalau sebelumnya saya itu lebih sering pakai kelas ekonomi ya untuk tarif khususnya. Kali ini saya pengen agak nyaman dikit lah. Jadi tarif khusus itu nggak cuma berlaku buat ekonomi aja, tapi kelas eksekutif juga ada tarif khususnya. Jadi etapa yang pertama dari Yogyakarta ke Cirebon, saya akan naik kereta api Manahan tarif khusus. Perjalanan jauh saya nggak bisa nih naik kereta ekonomi, saya biasanya naik eksekutif. Nah, dengan nonton video ini arek-arek bakalan saya ajak naik kereta eksekutif. Sebagai gambaran juga ya, naik kereta eksekutif dengan tarif khusus, jadi ongkosnya lebih hemat. Dan tadi saya masuk ke dalam stasiun dengan face recognition boarding, jadi saya nggak perlu cetak boarding pass, nggak perlu nunjukin KTP, jadi tinggal store wajah aja, saya sudah bisa masuk ke dalam stasiun. Barusan ada announcement kereta Manahan yang akan saya naiki akan bersiap masuk di jalur 4 stasiun Yogyakarta. Kenapa Manahannya masuk di jalur 4? Soalnya di jalur 5 sudah terisi dengan keberadaan rangkaian Wijaya Kusuma versi pendek. Ini adalah Joglo Semarkerto tujuan Cilacap ya, menggunakan rangkaian Idol Wijaya Kusuma yang lagi istirahat sebelum nanti sore berangkat lagi menuju ke Ketapang. Saya pernah sih naik kereta ini. Silahkan tonton videonya ya buat yang belum nonton, linknya sudah tersedia di atas. Ini Armada X Gajayana, pintunya otomatis. Kereta Manahan dari Solo Balapan tujuan Gambir baru saja tiba di jalur 4 stasiun Yogyakarta. Manahan ini tadi pakai CC20406 ya. CC204 dengan bentukan kayak CC201 dan masih pakai rangkaian mild steel. Jarang-jarang kan naik kereta api rangkaian mild steel. Loh, saya tuh di eksekutif 7 terlalu maju ke depan. Ini paling terakhir eksekutif 8 yang beda pembangkitnya justru yang pakai stainless steel. Mari kita maju, mari kita maju. Jeng, 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 jeng. Oke. Hari ini naik di non single seat. Single seatnya udah sold out. Hari ini naik di X11 Alpha. Nah, ini jendelanya gede, Rek. Wow. Nah, dapat porsi gede, mantap bener. Finally, kereta Manahan diberangkatkan dari Yogyakarta tepat sesuai jadwalnya. Selanjutnya kami hormati. Selamat datang di kereta api Manahan dengan nomor Oke, thank you Pak. 79. Ya, tar dulu deh. Berangkat dari stasiun Solo Balapan dengan kereta api Manahan diberangkatkan kembali dari stasiun Yogyakarta. Pukul 10:38 waktu Indonesia bagian Barat.
Perhatian stasiun Yogyakarta, kereta api Manahan melanjutkan keberhentian di stasiun-stasiun Stasiun Kutoarjo, Stasiun Kroya, Stasiun Purwokerto, Stasiun Cirebon, Stasiun Cikarang, Stasiun Jatinegara, serta tujuan akhir Stasiun Gambir. Oke, setelah digangguin Pak Kondektur, ulangi lagi ya. Jadi kereta Manahan diberangkatkan dari Yogyakarta tepat pukul 10:38 sesuai jadwal. Dan untuk mencapai Cirebon di etap yang pertama ini kita membutuhkan waktu selama 4 jam dan 17 menit. Meninggalkan Yogyakarta, lampu utama rupanya dipadamkan ya, meninggalkan lampu samping yang cukup temaram. Jadi suasananya jadi remang-remang, enak banget di saat di luar itu terik, terutama melihat ke arah jendela. Ini kaca filmnya lumayan tebal sebenarnya, tapi untungnya jernih banget dan mampu meredam panas dan silau dari luar. Jadi tanpa ditutup gorden pun ini udah enak banget, oke banget. Dan temaramnya ini bikin ngantuk sebenarnya, apalagi kalau siang-siang gini saya lebih sering ngantuknya daripada perjalanan malam. Dengan membeli satu tiket kereta kelas eksekutif, tentu calon penumpang mendapatkan kenyamanan yang lebih baik ya dibandingkan dengan kelas layanan di bawahnya. Dan naik kereta kelas eksekutif ya memang senyaman ini gitu. Apalagi kalau kita melihat kenyamanan duduk selama di perjalanan. Dengan kapasitas maksimum kabin yang hanya mampu menampung 50 penumpang, sudah tentu ya kenyamanan duduk penumpang itu terjamin berkat ruang duduk dan ruang kaki yang lebih longgar, lebih leluasa, lebih lega juga ya. Dan selama di perjalanan, penumpang akan menikmati duduk di ruangan yang berpenyejuk udara. Dan kita sekalian cek kelengkapan ya, mulai dari atas kita bisa menemukan sumber penerangan, berikut bagasi kabin di bagian atas kanan dan kiri ya, tempat taruh barang bawaan penumpang. Kemudian jendela-jendela juga sudah dilengkapi dengan tirai ya, terutama karena perjalanan siang ini butuh banget ya untuk menghalau silau dan panas matahari. Kemudian duduk di kursi yang jenisnya reclining seat ini sudah pasti nyaman ya. Sandarannya bisa dimundurkan jadi lebih ramah untuk punggung. Dan dilengkapi juga dengan footrest atau sandaran kaki adjustable karena bisa diatur ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan. Kursinya juga sudah dilengkapi dengan meja lipat ya, buat sarana makan atau bekerja. Misalnya area-area butuh nyalain laptop, bisa juga dipakai. Itu biasanya tersembunyi di bagian bawah sandaran tangan. Kemudian di sisi dekat jendela kita bisa menemukan meja kecil buat tempat gelas atau botol. Meskipun juga sudah ada seat pocket ya, kantong kursi buat tempat barang bawaan yang ringan-ringan, yang kecil-kecil. Dan tidak ketinggalan ada power outlet atau sumber kelistrikan buat charging gadget ya. Tidak boleh buat nyolokin mesin cuci bukaan depan. Di kereta kelas eksekutif juga sudah dilengkapi dengan TV. Ini kalau eksekutif model lama gini TV-nya ada di ujung-ujung kabin ya. Meskipun secara konten tayangan saya masih belum bisa menikmati. Kemudian juga dilengkapi dengan 2 toilet. Satu kereta ada 2 toilet yang letaknya masing-masing berada di ujung-ujung kabin. Dan selama di perjalanan, arek-arek nggak perlu khawatir kelaparan atau kehausan karena tersedia juga layanan restorasi kereta api. Arek-arek bisa datang langsung ke kereta restorasi. Kalau di kereta Manahan ini ada di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5, atau bisa juga dengan memanfaatkan fasilitas layanan keliling ya, perama dan perami yang bertugas. Nah, sekarang sudah menjadi hal yang lumrah ya untuk mendapati toilet yang sudah diperbaharui seperti ini. Ini toilet dengan finishing ala marmer, jadi di sini udah cakep banget ya. Ada kloset duduk, tempat sampah, ada tisu gulung. Nah ini flash, tombol flashnya di situ, ada hand dryer. Hand dryer di sini itu dispenser sabuning, ada lighting yang cakep dan ada cermin juga di situ. Ya ini udah wajar ya, memang sudah seharusnya kereta-kereta toiletnya sebagus dan sebersih ini. Informasikan saat ini kita berada di stasiun Kutoarjo.
Dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo, kereta api Manahan tepat pada pukul 11:33 menit. Kayaknya emang lagi panas ya di mana-mana. Nyampe Kutoarjo, kereta Manahan tiba awal 5 menit. Jadi total singgah di sini lumayan loh, jadi 10 menit. Wah, bener deh ini. Indonesia lagi mendidih, lagi meleleh, panas banget. Tadi malah belum sempat cek armada ya. Rupanya saya naik di eksekutif 7 ini armada eksekutif tidak berpenggerak seri tahun 99. Urutan yang ke-15 Depo Solo. Nih, ini dulu kayaknya saya sering deh naik kereta Turangga nih di seri-seri ini. Jendelanya khas banget, gede-gede. Nih. Naik eksekutif juga posisinya random ya, Rek ya. Untuk eksekutif 7, nomor kecil ada di depan, nomor besar ada di belakang nih. Nah, makanya tadi saya duduk di nomor 11, ada di area belakang. Sedangkan eksekutif 8, justru yang nomor besar ada di depan, nomor kecil di belakang. Ini kelihatan ya, dari jendela gedenya ini ya, biasanya jendela gede ini ujung nomor 13 di depan. Ini jendela gede, ujung nomor 13 di belakang. Wih, di situ ada mesin ya, gate untuk tap in dan tap out itu masih dipakai nggak sih kok ditutup gitu? Ini biasanya untuk KRL ya, tapi karena Pramex juga sudah bisa pakai kartu elektronik, makanya di Kutoarjo juga tersedia. Kereta Manahan ini sejatinya adalah kereta Argo Lawu tambahan atau Argo Lawu fakultatif yang sudah memiliki nama sendiri ya. Melayani kelas full eksekutif dengan rute Solo Balapan Gambir, berangkat dari Solonya pagi hari. Meskipun menggunakan armada lama, tapi ini merupakan salah satu kereta baru yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia yang waktu itu peluncurannya berbarengan dengan kereta-kereta baru yang lain seperti Pandalungan, Argo Semeru, Argo Merbabu, dan Banyu Biru. Nah, perjalanan hari ini merupakan kali kedua saya menikmati layanan perjalanan kereta Manahan ya. Saya sebelumnya pernah membuat video full reviewnya dari Solo Balapan sampai Gambir ya. Waktu itu bareng sama Mas Adi. Jadi buat arek-arek yang pengen menikmati full reviewnya, full trip dari Solo ke Gambir, bisa tonton videonya, linknya sudah tersedia di bagian atas. Udah menjelang jam 12:30 ya, sudah mendarat di Kroya. Nah, ini harusnya sih kita akan menyusul Bokuwonto ya, dari Lempuyangan tujuan Pasar Senen di sebelah kanan sana. Mari kita lihat. Kroya. Ada Bokuwontonya nggak ya? Kita lihat dulu. Oh iya, cuman karena eksekutif 7 ini ada di area belakang, Bokuwontonya ada di depan situ tuh. Kita akan terima kasih Mbak sudah diucapin selamat datang di Kroya. Jadi kereta Manahan meninggalkan Kroya ya, mendahului Bokuwonto di sebelah kanan. Dan ketemu juga sama Fajar Utama Yogyakarta dari Pasar Senen tujuan Jogja. Kok pakai puang ya, tumben ya.
eksekutif armada lawas itu, dan kalau pas beruntung dapat jendela yang porsinya gede banget, bener-bener luar biasa, enjoy banget menikmati pemandangan ya, terutama kalau pas lagi lewat Daop 5 gini udah, wah nggak ada obat deh, cakep bener. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Tara, Purwokerto. Tadi nyampe Purwokertonya 12.48 sih, sekarang 12.50. Kita datang awal 3 menit ya. Jadi total waktu singgah di ibu kota daerah operasi 5 ini selama 8 menit. Di saat kereta mahal ini, kereta Manahan mahal kalau beli tiketnya reguler ya, full trip lagi, harus berhenti di Purwokerto. Ada yang sakti ya, barusan melintas kereta angkutan BBM, nggak kenal berhenti di Purwokerto, melintas langsung coba. Tapi isinya BBM sih, mahal juga sih ya. Aduh. Karena belum terlalu lapar, jadinya memutuskan untuk membeli mie instan seduh ya. Ini harganya 10.000 aja, lumayan. Bisa dinikmati di perjalanan kereta Manahan ini. Kabinnya lagi sejuk-sejuknya ya, meskipun di luar cukup terik, tapi di dalam kereta terasa sejuk. Paling pas menikmati makanan yang berkuah dan hangat-hangat gini. Mari kita ngepop mie dulu. Etape yang pertama beres, kita tiba di Cirebon jam berapa nih? 14.49. Awal 6 menit ya. Wah, suhu udaranya kontras banget ya. Dari dalam kereta Manahan keluar di Cirebon yang wow. Apakah kalian melihat Pintek di sebelah sana, lokomotif vintage itu di Dipo ya. Jadi dengan adanya tarif khusus dari Yogyakarta langsung ke Cirebon tanpa harus membeli 2 tiket, stasiun Cirebon ini menjadi stasiun transit langganan ya.
Dan kali ini saya mengarah menuju peron jalur 5. Rangkaian kereta yang akan saya naiki untuk menuju ke Jakarta sudah tersedia di jalur 5. Naik Argo Cirebon lagi. Kalau kemarin kelas ekonomi, ya video yang sebelumnya. Nah kali ini bakalan naik kelas eksekutifnya. Jadi sebenarnya perjalanannya sama aja sih, beda kelas aja. Waktu itu kan naik ekonomi di belakang ya, sekarang naik eksekutif jadi di depan, di dekat pembangkit. Nih. Cuman papan namanya nggak ada. Nih, dicegat sama mas-mas Prama lagi deh. Ya. Eksekutif 2. Oh ini. Makasih. Ini eksekutif 1 1601. Hari ini saya bakalan naik di eksekutif 2. Nomor berapa tadi ya kursinya? Wah, ada di area depan nih. Nomor belasan tadi ngambil kursinya. Nomor depan di sini nih. Jeng 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 jeng. Tara. Jangan lupa ditutup lagi, Rek. Nomor 11 Alfa. Oke, karena ada di area depan, Alfa ini berarti ada di sisi kanan kereta. Ini dia kereta yang sama kayak yang saya naiki waktu itu ya. Turun Bogowonto, pindah stasiun, sambung Argo Cirebon. Kali ini juga sama, cuman nggak pindah stasiun ya, sama-sama stasiun Cirebon. Turun kereta Manahan, sambung Argo Cirebon dengan kelas layanan yang berbeda. Karena waktu itu konsepnya naik ekonomian, harganya lebih murah. Nah, kali ini saya bakalan naik eksekutifnya, ya tarif khusus sih tadi Manahannya. Kalau ini reguler, nanti saya ceritain lagi. Ini adalah armada eksekutif New Image tahun 2016 urutan yang keempat. Jadi feel-nya mungkin kayak naik Gajayana, kayak naik Sembrani, naik apalagi ya yang masih pakai New Image. Banyak deh pokoknya. Tahu sendiri kan New Image seperti apa, tapi nanti kita bakalan ngicipin lagi apakah ada perbedaan saat ini New Image-nya gitu. Kereta New Image seri tahun 2016 ini masih merupakan bagian dari kereta Milesteel ya. Dalam satu kabin kereta eksekutif seperti ini, seperti pada umumnya kereta eksekutif yang lain juga, mampu menampung maksimal 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Meskipun ini masih anggota Milesteel, tapi memiliki tampilan yang lebih fresh, yang lebih baru, makanya dikasih brand New Image. Seperti kereta-kereta yang lain, kereta ini juga sudah berpenyejuk udara ya. Bisa kita sekalian cek lengkapan mulai dari atas, kita bisa menemukan sumber penerangan, kemudian ada rak bagasi, kabin di bagian atas kanan kiri, dan kita bisa menemukan beberapa monitor TV, baik yang ada di ujung kabin maupun yang menggantung di langit-langit sebagai sumber tayangan. Agak turun sedikit kita bisa menemukan lampu baca. Kemudian jendela-jendela juga sudah dilengkapi dengan roller blind atau window shade. Terus kursinya ini ya kursi tampilan baru New Image seperti biasa yang agak kriet-kriet ya bunyinya, tapi pemilihan warnanya cukup baik. Ini adalah kursi jenis reclining yang dapat direbahkan sandarannya. Kursi ini juga sudah dilengkapi dengan sandaran kaki atau footrest yang adjustable ya. Bisa diatur ketinggiannya sesuai selera, dan meja lipat tersembunyi di bawah sandaran tangan atau armrest. Tidak ketinggalan juga ketersediaan meja kecil sebagai tempat gelas atau botol ya. Ini wadahnya ada 3 gini bentuknya. Kemudian di bawahnya satu paket dengan power outlet atau sumber kelistrikan buat charging gadget ya. Ingat gak boleh buat nyolokin mesin cuci bukaan depan. Untuk kereta Milesteel New Image, keberadaan toilet seperti biasa ada 2 unit, masing-masing ada 1 di setiap ujung kabin. Ini di ujung kabin dekat nomor 1 biasanya lebih kecil ya ukuran toiletnya. Nah ini loh toilet yang di dekat kursi nomor 13, ini biasanya ukurannya lebih gede ya, seperti ini. Ini udah finishing ala marmer juga sih, ini udah diperbarui, ada lighting yang cakep, ada kloset duduk, wastafel, ada hand dryer, dispenser sabun, pokoknya komplit seperti biasanya ya. Nih.
Ini kayaknya lokomotif dinas Argo Cirebon ya, lagi langsir. Nih, pakai puong kesukaan kalian. Masuk di jalur 2 stasiun Cirebon adalah kereta Tegal Bahari dari arah stasiun Tegal dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemarin waktu naik Argo Cirebon Ekonomi, ada yang nanya kenapa nggak naik Tegal Bahari aja, dan sekarang naik Argo Cirebon Eksekutif, kayaknya bakalan ada pertanyaan yang sama ya, kenapa nggak naik Tegal Bahari aja. Jadi hari ini harga eksekutifnya Argo Cirebon lebih murah daripada harga eksekutifnya Tegal Bahari, jadi saya ngambil yang paling murah aja. Salah satu yang cukup mengganggu di kereta jenis New Image ini adalah kursinya yang kriat-kriat. Kalian bisa dengar gak sih? Kayak gitu tuh. Petugas mengucapkan selamat datang di kereta api Argo Cirebon yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta api Argo Cirebon akan berhenti di stasiun Jatibarang, Augris, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Gambir. Kereta Argo Cirebon diberangkatkan tepat sesuai jadwal ya. Untuk mencapai Jakarta kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dan karena di perjalanan sebelum, aduh, gelodak-gelodaknya kok luar biasa ini. Jadi karena di video sebelumnya saya sudah sedikit banyak review tentang perjalanan, jadi untuk Argo Cirebon kali ini nggak akan banyak vlogging ya, nggak akan banyak videoin perjalanannya. Lebih pengen menikmati perjalanan aja sampai ke Jakarta.
Saya sudah membeli satu teh premium dari layanan keliling Reska. Sore-sore gini ya, menikmati teh juga jadi opsi yang baik. Dan mari kita budidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan. Mari kita menikmati guncangan The Real New Image ya. Gak tau kenapa sih di perjalanan hari ini guncangannya terasa amazing. Aduh, bener-bener kerasa banget ya gelodak-gelodaknya New Image. Apalagi pas dibawa ngebut, wow. Aduh. Jadi dalam perjalanan kali ini, satu kali jalan saya naik 2 kereta yang berbeda. Dalam kelas layanan eksekutif, naik kereta Manahan sekaligus kereta Argo Cirebon ya. Dan kalau kita boleh bandingin armada 2 kereta ini, Manahan menggunakan armada tahun 99 ya, usianya berarti sudah 24 tahun. Kemudian Argo Cirebon armada tahun 2016 nih usianya mungkin sekitar 7 tahunan. Tapi kalau boleh milih, boleh jujur, saya masih menikmati armada tahun 99 ya. Kalau soal kenyamanan duduk, kemudian pengaturan suhu kabin, dua-duanya ya nyaman lah ya, 11-12 mirip-mirip. Tapi yang membedakan adalah suspensi dan kekedapan suara dalam kabinnya. Jadi kereta tahun 99 meskipun sudah sepuh, bedanya belasan tahun dengan armada yang saat ini saya naik ini di Argo Cirebon, tapi suspensinya masih jauh lebih lembut dan kekedapan suaranya juga cukup baik ya. Sedangkan eksekutifnya Argo Cirebon ini karena New Image identik dengan gemblodaknya, hari ini saya merasakan sensasi gelodak-gelodaknya lagi sih memang. Suspensinya cukup kerasanya juga agak kasar ya, terutama waktu dibawa ngebut, dan cukup bising di dalam kabin. Jadi itu dari segi armada ya. Dan kereta api Argo Cirebon semakin mendekati tujuan akhirnya di stasiun Gambir ya. Kalau tadi kita sudah membahas perbandingan armada antara Manahan dan Argo Cirebon, sekarang satu hal yang tidak boleh kelewat juga untuk dibahas adalah mengenai harga tiket. Kita bandingkan harga tiket yang hari ini saya lakukan dengan skema tarif khusus ditambah lagi dibanding dengan kereta kalau saya beli dengan skema reguler. Jadi kalau saya menggunakan tarif reguler kereta Manahan full dari Yogyakarta ke Gambir, itu harganya bisa di kisaran 500 ribuan rek. Lumayan wow juga ya. Sedangkan hari ini saya menggunakan skema tarif khusus Manahan sampai Cirebon, harganya 170.000 ditambah tarif reguler Argo Cirebon, harganya 159, jadi totalnya sekitaran ya 330 ribuan ya. Kalau kita bandingkan, saya hari ini berhasil menghemat di nilai 170 ribuan ya, lumayan banget. Apakah arek-arek berminat untuk mencobanya? Kalau berminat untuk mencoba model perjalanan yang hari ini saya lakukan, pastikan arek-arek melakukan perjalanannya di masa-masa yang tidak ramai penumpang ya.
Kalau arek-arek nekat ya monggo aja sih, tapi resiko ditanggung sendiri. Karena tarif khusus itu baru bisa dibeli mulai 2 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan keuntungan tarif reguler itu kita bisa pesan jauh-jauh hari ya, jadi kursi sudah pasti aman. Sedangkan tarif khusus ya kalau ada yang kosong bisa dibeli, kalau nggak ada ya sudah, nggak jadi jalan-jalan deh gitu. Tujuan akhir Gambir. Terima kasih. Jam 19.37. Good evening and welcome dear Argo Cirebon train passengers. You have arrived in Gambir Station. Dan dengan tibanya kereta Argo Cirebon di stasiun Gambir, Jakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.